Welcome back to my channel Pasukan Trader 1% bersama saya kembali Andres Trikuncoro. Kali ini saya akan membahas mengenai metode trading yang sering digunakan oleh para profesional sehingga mereka bisa profit konsisten. Jadi teman-teman, kunci dari metode sebenarnya bukanlah tentang sulitnya metode atau sulitnya sebuah rumus untuk mencapai keberhasilan di trading, tetapi metode adalah sesuatu yang simple, sederhana, tetapi jangka panjang metode tersebut memang make money. Jadi teman-teman semuanya kita harus menyadari, mengerti bagaimana sebenarnya metode yang baik yang selama ini digunakan oleh para trader-trader profesional. Yang pertama teman-teman, dalam dunia trading kita akan mengenal yang namanya sebuah Holy Grail. Holy Grail adalah sebuah metode yang memang terbukti berhasil. Jadi Holy Grail itu bukan satu-satunya, tapi adalah metode yang berhasil digunakan seorang trader untuk mencapai atau menghasilkan profit konsisten, itu disebut dengan Holy Grail. Jadi sebenarnya Holy Grail seperti apa yang sebenarnya saya gunakan teman-teman? Oke, yang pertama saya mempunyai dua metode. Jadi dua metode ini saya gunakan di masing-masing akun yang berbeda. Di akun yang satu menggunakan metode yang satu, di akun yang lain menggunakan metode yang lain. Jadi saya tidak pernah mencampur adukkan metode. Karena salah satu kunci kegagalan kita dalam trading adalah ketika kita menggunakan berbagai macam metode dalam satu akun. Sudah dipastikan metode tersebut tidak akan berhasil atau jangka panjang metode itu hanya akan merusak metode yang lainnya sehingga tidak akan maksimal bekerja. Oke, kemudian sebenarnya metode seperti apa sih yang sebenarnya saya gunakan yang berhasil untuk membuat profit konsisten, yaitu metode Rice Rewards atau kita menyebutnya dengan besaran take profit dengan besaran stop lossnya. Nah, di sini teman-teman yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita trading kita memiliki resiko dalam setiap kita entry, dimana mungkin teman-teman ketika trading atau ketika entry menggunakan resiko ada yang 1%, 2%, 3%, bahkan ada yang 5%, bahkan ada yang sampai 100% atau one shot one kill. Nah, itu adalah metode-metode para gambler yang memang sengaja untuk all or nothing seperti itu teman-teman. Tapi saya di sini akan mengajarkan risk rewards metode yang benar. Jadi teman-teman, risk reward itu salah satu penunjang keberhasilan dalam trading. Kenapa teman-teman? Karena salah satu trader terkenal, yaitu trader dunia, pernah mengatakan yang terpenting bukanlah benar atau salah dalam kita menganalisa, tapi berapa yang kau hasilkan ketika analisamu benar dan berapa kerugianmu ketika analisamu salah. Jadi teman-teman, itu adalah rumusan bagaimana risk reward itu sangat penting. Dan dalam dunia trading, risk reward ideal adalah yang biasanya orang-orang gunakan adalah minimal adalah 1:1. Tetapi trader 1% hanya akan mengajarkan risk reward minimal 1:1,5 sampai dengan 1:3. Itu maksimal. Itu trader 1%. Kalau yang lain terserah. Ada yang 1:4, 1:5, 1:6, atau 1:1 itu terserah. Tapi trader 1% hanya mengajarkan risk reward minimal 1:1,5 sampai 1:3. Jadi resiko per trade bisa dikatakan misalnya kita resikonya adalah 1%, maka take profit kita adalah minimal adalah 1,5% dan maksimal adalah 3%. Jadi itu adalah risk reward yang digunakan trader 1%. Ingat, 1%. Trader 1% hanya mengajarkan risk reward 1:1,5 sampai 1:3. Kemudian apa kemudian yang bisa kita lakukan jika kita sudah menentukan risk reward? Yang kedua adalah dalam trading kita harus menemukan sebuah pola bagaimana kapan kita harus masuk. Jadi kita harus menyadari
bahwa dalam dunia trading ini kita harus menyadari dan mengerti bahwa kita itu entry dengan alasan yang kuat dan alasan yang benar, bahwa memang analisa kita itu adalah analisa yang sudah matang atau yang memang sudah kita yakini. Jadi jangan asal masuk. Kita harus benar-benar melihat, mungkin ada yang istilahnya chart patternnya, ada yang bisa menyebutnya candlesticknya, tetapi saya bisa mengajarkan sedikit yaitu mengenai strategi atau metode yang saya gunakan. Saya selalu masuk dengan pola follow the trend. Artinya ketika tren naik, ya saya lebih banyak buy. Ketika tren turun, saya lebih banyak entry sell. Atau ketika sideways, saya akan menunggu posisi harga di support atau resisten. Ketika dia ada di support, saya buy. Ketika dia ada di resisten, saya sell. Itu untuk market sideways. Oke teman-teman. Jadi mungkin saya akan menyertakan beberapa contohnya nanti ya dalam bentuk gambar di bawah ini ya. Oke teman-teman. Lalu apa sebenarnya yang menentukan seorang bisa berhasil atau tidak? Yaitu apa yang disebut dengan probabilitas. Probabilitas itu adalah peluang keberhasilan atau peluang dari setiap analisa kita. Berapakah dari misalnya kita 10 analisa, berapakah yang benar, berapakah yang salah? Itulah disebut probabilitas. Nah, atau orang-orang biasa menyebutnya adalah win rate. Contohnya ketika teman-teman 10 kali trade, artinya ketika teman-teman benar 4, salah 6, maka win rate teman-teman adalah 40%. Atau ketika teman-teman 10 kali trade, 5 analisa teman-teman benar dan 5 analisa teman-teman salah, maka win rate teman-teman adalah 50%. Win rate ini adalah salah satu pokok kedua yang menentukan kita berhasil profit konsisten atau tidak. Nah, kenapa saya tadi mengatakan bahwa risk reward kita harus 1:1,5? Karena teman-teman, ini untuk menentukan bagaimana kita harus make money meskipun analisa kita mungkin lebih banyak salahnya daripada benarnya. Contoh, ketika teman-teman menggunakan risk reward 1:1,5 dalam 10 kali trade, 4 kali teman-teman benar, 6 kali salah, maka teman-teman tidak akan mengalami kerugian, tapi juga tidak mengalami keuntungan. Nah, jika teman-teman menggunakan risk reward 1:1,5 dengan win rate 40%, maka teman-teman tidak akan mengalami kerugian, juga tidak akan mengalami keuntungan. Tapi jika teman-teman berhasil win rate-nya 40% ke atas, 45% atau 50%, maka teman-teman sudah bisa make money di market. Begitu juga dengan 1:2. Jika teman-teman menggunakan risk reward 1:2, maka teman-teman ketika teman-teman benar 4 dari 10 kali analisa dan 6 salah, maka teman-teman masih mendapatkan keuntungan. Begitu juga dengan 1:3. Jika teman-teman menggunakan risk reward 1:3 dalam artian 1% adalah resiko dan 3% adalah profit, dalam 10 kali teman-teman trading, 3 kali teman-teman benar, 7 kali teman-teman salah, teman-teman masih bisa menciptakan keuntungan. Nah, itulah teman-teman holy grail sesungguhnya dari risk reward. Nah, kemudian dipadukan dengan win rates, maka itu akan menghasilkan sebuah metode yang pada akhirnya bisa memaksimalkan keuntungan kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana teman-teman setelah memahami risk reward dan teman-teman juga sudah memahami win rate, adalah bagaimana teman-teman mempertajam analisa teman-teman semuanya. Nah, analisa teman-teman harus benar-benar diasah. Artinya dalam 10 kali trade, teman-teman harus lebih banyak benar daripada salah. Jika teman-teman sudah bisa menghasilkan 50% saja win rate teman-teman dalam 10 kali analisa, 5 benar 5 salah, teman-teman sudah akan bergoyang di market. Seperti itu teman-teman. Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman mengenai metode yang selama ini saya gunakan. Lalu bagaimana mengaplikasikannya di dalam trading yang sesungguhnya? Nah, saya selalu mengajarkan kepada teman-teman atau kepada orang-orang yang selalu bertanya kepada saya,
metode yang sangat simple. Artinya tidak perlu pusing-pusing atau capek-capek mencari-cari metode. Tinggal copy paste aja dari apa yang saya sudah pelajari atau yang sudah saya terapkan. Dimana teman-teman semuanya hanya cukup mengikuti sesuai atau sama persis seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Saya berikan contoh. Dalam 1 bulan itu market buka selama 20 hari. Artinya 1 minggu market buka Senin sampai dengan Jumat selama 4 minggu 1 bulan. Berarti 5 hari dikali 4 sama dengan 20 hari. Dengan asumsi teman-teman trading 1 hari 1 kali. Berarti dalam 1 bulan teman-teman trading sebanyak 20 kali. Nah, dalam trading 20 kali ini teman-teman hanya cukup dengan taruhlah tadi seperti yang saya sampaikan dengan risk reward 1:2. Dengan risk reward 1:2 dan teman-teman memiliki analisa dengan win rate 40%, maka teman-teman sudah bisa menciptakan uang di market. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan risk reward 1:2, teman-teman benar 8 dan salah 12, teman-teman tetap masih bisa menciptakan keuntungan. Itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah capek-capek, gak usah lelah-lelah, tinggal ikuti saja. Dalam 1 bulan, 1 hari trading 1 kali, dalam 1 bulan berarti 20 kali. Teman-teman harus menghitung dengan risk reward 1:2. Usahakan teman-teman memiliki win rate di atas 40%. Seandainya teman-teman win rate-nya 40% saja, teman-teman sudah bisa menciptakan keuntungan di market. Artinya kalau 40% dari 20 kali trading berarti 8 kali analisa benar dan 12 kali analisa salah, teman-teman tetap bisa menciptakan uang. Itu saja teman-teman, pertajam terus dari apa yang saya sampaikan ini. Jika teman-teman terus mempelajari, menganalisa, mencari metode-metode yang baik sehingga tajam analisa teman-teman, maka win rate-nya teman-teman tinggi, maka teman-teman akan sukses di trading. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan apa yang sudah saya sampaikan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana teman-teman harus bisa benar-benar kritis di market forex ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam trader 1%.